Proyek Coal to Demethyl Ether ini targetnya kuartal keempat 2027. Aktivitas yang berjalan sekarang adalah menunggu adanya penerbitan penugasan dari pemerintah untuk PTBA dan Pertamina untuk bisa memasukkan ini dalam proyek yang komersialitasnya bisa dijustifikasi oleh dukungan pemerintah. Ini sudah 6 tahun yang lalu saya perintah, tetapi alhamdulillah hari ini meskipun dalam jangka yang panjang belum bisa dimulai, alhamdulillah hari ini bisa kita mulai. Groundbreaking proyek hilirisasi batubara menjadi DME. Multiplier efek itu bisa 3-4 kali lipat dari yang ada. Yang terpenting adalah Bapak Presiden, kami laporkan hasil output daripada gasifikasi ini untuk mengurangi impor kita, Pak. Jadi impor kita ini gas LPG rata-rata 1 tahun 6-7 juta. Subsidi kita cukup besar, Pak. Impor kita LPG itu gede banget. Mungkin 80-an triliun dari kebutuhan 100-an triliun. Importnya 80 triliun. Itu pun juga harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat karena harganya juga sudah sangat tinggi sekali. Subsidinya antara 60 sampai 70 triliun. Pertanyaan saya, apakah ini mau kita terus-teruskan? Impor terus. Yang untung negara lain. Yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain, padahal kita memiliki bahan bakunya. Kita memiliki raw materialnya, yaitu batu bara yang dirubah menjadi DME. Hampir mirip dengan LPG, tadi saya sudah melihat bagaimana api kalau yang dari DME untuk memasak dan api yang dari LPG kalau untuk memasak. Sama saja. Kalau semua LPG nanti di stop dan semuanya pindah ke DME, duit yang gede sekali, 60-70 triliun itu akan bisa dikurangi subsidinya dari APBN. Ini yang terus kita kejar. Selain kita bisa memperbaiki neraca perdagangan kita, karena nggak impor, kita bisa memperbaiki neraca transaksi berjalan kita, karena kita nggak impor. Di dalam perhitungan kami, setiap 1 juta ton hilirisasi kita bisa melakukan efisiensi kurang lebih sekitar 6-7 triliun. Itu efisiensi, Pak, dari subsidi. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita tidak mendukung program hilirisasi untuk melahirkan subsidi impor. Presiden Jokowi tak henti-hentinya memperjuangkan negara ini agar semakin berdaulat. Hal ini dibuktikan dengan terus dikebutnya mega proyek hilirisasi batubara untuk gasifikasi menjadi dimethyl ether atau DME untuk mengatasi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG dari Amerika Serikat dan Arab Saudi. Indonesia memiliki bahan bakunya yakni batubara yang bisa diubah menjadi DME. DME sendiri merupakan jenis bahan bakar yang terdiri dari senyawa organik. Produk bernilai tambah dari batu bara itu dapat menjadi bahan bakar pengganti LPG. Jokowi menyebut jika proyek hilirisasi batu bara menjadi DME di Sumatera Selatan sudah dapat berproduksi. Ia berharap proyek tersebut bisa mengurangi subsidi sebesar 7 triliun rupiah. Sejalan dengan hal itu, Indonesia tidak akan lagi menjadi negara pengekspor batu bara terbesar bagi Malaysia. Malaysia sudah sejak lama menjadi salah satu mitra dagang utama Indonesia, tidak terkecuali untuk sektor energi.
Malaysia sebagai negara tetangga terdekat merupakan tujuan ekspor dari produk energi Indonesia khususnya batu bara. Pada 2021, Malaysia mengimpor batu bara sebanyak 16,6 miliar ringgit Malaysia dengan 73,8%-nya berasal dari Indonesia. Sementara untuk 2022 lalu, pemerintah mengekspor batu bara ke Malaysia dengan nilai mencapai 2,64 miliar dolar Amerika Serikat. Batuan panas ini digunakan untuk kebutuhan listrik tenaga nasional Berhad atau TNB Malaysia. Jika mega proyek DME ini berjalan, maka Malaysia akan terancam gelap gulita. Mega proyek ini sendiri digadang-gadang akan selesai pada tahun 2027. Progres rencana pembangunan proyek Coal to DME oleh PT Bukit Asam Tbk atau PTBA dan Pertamina saat ini dalam tahap menunggu adanya penerbitan penugasan dari pemerintah, utamanya untuk dapat memasukkan proyek ini dalam proyek yang komersialitasnya dapat dukungan dari pemerintah. Presiden Joko Widodo sendiri beberapa waktu lalu telah meresmikan proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether atau DME yang terletak di kawasan industri Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hilirisasi batu bara sendiri sejatinya sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Hampir 12 tahun menunggu, akhirnya proyek hilirisasi batu bara, khususnya untuk proyek gasifikasi menjadi DME, baru bisa segera terwujud. Dengan adanya pabrik gasifikasi batu bara ini, nantinya batu bara dapat diolah dengan proses gasifikasi untuk menjadi DME. Karakteristik DME ini memiliki kemiripan dengan komponen LPG, yaitu terdiri atas propan dan butana, sehingga penanganan DME dapat diterapkan sesuai LPG. Oleh karena itu, DME ini bisa menjadi pengganti LPG. Jokowi mengatakan negara sudah berpuluh-puluh tahun nyaman dengan hanya mengimpor batu bara mentah. Padahal jika hal tersebut terus dilakukan, negara tidak memiliki untung yang besar, justru negara lainlah yang diuntungkan dari impor itu. Impor LPG itu nilainya sangat besar, mencapai 80 triliun rupiah dari kebutuhan 100 triliun rupiah. Itu pun harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat, karena subsidi 60-70 triliun rupiah. Jokowi tidak gentar terhadap tantangan dan rintangan yang ada. Ia konsisten menjalankan program-program yang telah dirancangnya. Ia konsisten untuk menunjukkan bukti nyata dari semboyannya. Meskipun tantangan berasal dari pihak yang merasa tersaingi, namun tidak menghambat niatnya untuk terus bekerja. Tindakan-tindakan yang ia lakukan justru semakin membungkam orang-orang yang berpikiran negatif terhadapnya. Memang banyak orang yang ingin menjatuhkan popularitasnya. Jokowi menorehkan banyak prestasi selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia membuat Indonesia mampu bersaing di kancah internasional. Indonesia semakin membaik dalam segala bidang. Jokowi telah membuat visi dalam nawacita bahwa ia berkomitmen untuk membangun secara komprehensif. Banyak hal yang telah direalisasikan oleh Jokowi yang seringkali tidak masuk akal. Tentu saja tidak masuk akal bagi pejabat-pejabat yang tidak mempunyai niat untuk membangun bangsa. Jokowi seorang pemimpin yang berpihak kepada kepentingan rakyat, yang mempunyai inisiatif untuk memajukan bangsa. Ia tidak menunggu ataupun menunda program yang telah ia rancang. Jokowi seorang pemimpin yang visioner yang memikirkan nasib bangsa di masa mendatang. Ia membenahi mulai dari hal-hal yang selama ini diabaikan bahkan dianggap tidak penting. Namun kenyataannya sangat penting. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama kepemimpinan Jokowi banyak kemajuan-kemajuan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Tentu saja ia tak luput dari kekurangan pula. Memiliki kekurangan bukanlah sebuah masalah, yang perlu diperhatikan adalah apa kontribusi kita untuk mendukungnya. Apabila banyak rekan kerja yang memiliki visi yang sama, tentu akan terwujudlah Indonesia yang berjaya. Indonesia membutuhkan Jokowi dan orang-orang yang sevisi dengannya. Indonesia membutuhkan pemimpin yang memikirkan rakyatnya. Indonesia membutuhkan pemimpin-pemimpin yang amanah dan tulus menjalankan tugas sebagai pelayan negara.